Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita komputer bisnis untuk pertemuan minggu kedua. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuka Microsoft Word, kemudian melihat fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word. Nah, jadi untuk menggunakan Microsoft Word, kalian bisa mencari pada menu. Jadi di sini menu Start, kalian bisa klik di pojok kiri bawah. Nah, di sana kalian bisa mencari Microsoft Word. Bisa menggunakan menu yang tersedia di tampilan di Start ya. Nah, di sini ada Microsoft Word, bisa kalian klik. Apabila tidak ada di sini, maka kalian bisa cari pada pilihan di sini ya. Jadi biasanya Microsoft Word itu adanya di dalam Microsoft Office. Jadi kalian cari M di sana Microsoft Office. Nah, seperti ini bisa kalian cari. Nah, kemudian diklik Microsoft Office-nya, kemudian dicari Microsoft Word atau Word saja di sana. Nah, untuk mata kuliah kita akan menggunakan Word-nya versi 2013 ke atas ya. Jadi paling rendah minimal 2013. Bagi yang Word-nya masih di bawah 2013, misalnya 2007 atau 2010, silahkan menyesuaikan fitur-fitur yang ada. Nah, selain itu, untuk membuka Microsoft Word, kalian juga bisa menggunakan menu search. Jadi di sini kalian bisa cari di sana Word. Nah, nanti ada muncul Word-nya 2013. Ya, silahkan bisa juga dibuka seperti ini. Nah, untuk memulai dokumen, jadi biasanya tersimpan recent dokumen. Ini adalah dokumen yang terakhir dibuka ya. Nah, jika ingin memulai yang baru, kalian bisa pilih blank dokumen. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk tampilan Word 2013 mirip-mirip dengan tampilan Word sebelumnya. Ya, di sini ada menu Home, kemudian Insert, ada Design, Page Layout, Reference, Mailing, Review, View. Nah, atau tambahan di sini kalau kalian menginstal aplikasi lain mungkin ada yang tertambah ke Microsoft Word-nya. Nah, kita cek satu-satu dulu. Menu Home. Ya, jadi di sini di menu Home kalian bisa mengatur ukuran hurufnya, jenis hurufnya, kemudian tipe hurufnya. Jadi di sini ada font. Jadi ini berkaitan dengan huruf semua di sini ya, tampilan hurufnya seperti apa. Nah, kemudian di sini paragraf. Jadi kalian bisa mengatur jenis paragrafnya, mau rata kiri, rata tengah, rata kanan atau rata kanan kiri, justify. Nah, di sini kalau mau insert bullet, kemudian di sini numbering ya di sini. Nah, sebelum memulai Microsoft Word, pastikan kalian mengatur ukuran kertasnya. Jadi kalian ingin pakai kertasnya ukuran berapa, A4 atau F4 ya. Jadi silahkan ke page layout. Nah, di sana ada size. Nah, di sana ada banyak jenis kertas, apakah letter atau quarto ya, atau legal. Ini F4 atau A4 ya, silahkan dipilih. Nah, kalau sudah sesuai, lalu tentukan orientasinya, mau portrait atau landscape. Jadi mau tegak ke atas atau berbaring ya, landscape ya, silahkan dipilih. Nah, setelah itu kalian tentukan marginnya. Jadi marginnya itu tentukan berapa ukuran atasnya, kiri, bawah, kanannya ya. Ya, misalnya kita membuat laporan atau misalnya nanti menulis skripsi, di atas misalnya 4 cm, di sebelah kiri misalnya 4 cm ya, bawah dan kanan biasanya 3 cm 3 cm. Nah, kalau sudah kita oke kan, oke. Nah, lalu biasanya untuk memudahkan kita, di sana kita pilih dulu view. Nah, jadi di sana kita klik ruler ya. Jadi kita memunculkan penggaris yang ada di atas ini dan sebelah kiri. Jadi di sini sudah terlihat 4 cm, yang di sini juga 4 cm. Nah, apabila ukuran di Microsoft Word kalian itu belum cm, kalian bisa mengubahnya, di klik file, kemudian pilih option,
Nah, di sana di bagian advance kalian cari di sana. Iya, nih. Jadi show measurement in unit of. Nah, kalau yang belum sentimeter silahkan diganti ke sentimeter. Biasanya mungkin masih inci, ya silahkan ganti ke sentimeter untuk memudahkan kita. Ya, kalau sudah oke. Nah, misalnya di sini kita ingin membuat cover dulu. Ya, jadi cover. Nah, sebelumnya kita atur dulu spasinya. Kita Ctrl A. Jadi Ctrl A itu sebenarnya untuk memblok semuanya, Ctrl A. Kemudian misalnya satu spasi itu kalian bisa pilih di sini mau satu. Jadi di paragrafnya 1,15, 1,5. Ya, misalnya kita ambil saja dulu 1. Nah, kemudian kita pilih line spacing option. Nah, pastikan before dan afternya ini 0. Oke, pastikan after dan before paragrafnya itu 0 ya. Nah, misalnya kita buat di sini laporan praktikum komputer bisnis. Oke, nah misalnya kita ingin membuat rata tengah ya, jadi bisa kita blok lalu kita klik rata tengah. Misalnya kita ingin fontnya, jadi kita Ctrl A dulu lagi, tadi fontnya kita ganti ke Times New Roman. Jadi kalian bisa cari di sini ke T, atau kalian bisa ketik di sini Times, ya nanti dia akan mencari sendiri Times New Roman. Misalnya kita inginnya 14, kemudian di bold ya. Nah, kemudian kita enter. Nah, karena spasinya 1 ya, jadi terlihat 1 di sini. Oke. Selanjutnya, nah misalnya di sini kita mau buat oleh ya, oleh siapa ya? Oleh. Nah, kemudian di sini misalnya nama, kemudian name. Nah, kita enter. Nah, misalnya kita ingin memasukkan gambar atau di atas ini ya, kita masukkan gambar. Nah, jadi untuk gambar itu ada di insert ya, di sini ada picture ya. Kita coba masukkan gambar. Oke. Nah, jadi gambarnya ini langsung rata tengah ya, karena kita tadi sudah Ctrl A kemudian pilih rata tengah. Oke, nah untuk gambar posisinya itu bisa inline with text, jadi ada banyak. Nah, jadi kalau inline with text, jadi dia menyesuaikan dengan garis yang ada di teks ya. Jadi kalau teksnya rata tengah, ya dia akan menyesuaikan rata tengah dan berada di garis tiap paragrafnya. Jadi dia di antara kalimatnya ini ya. Oke, nah tapi kalau misalnya kita ganti in front of text, nah jadi dia posisinya itu di depan teks, jadi dia tidak masuk ke dalam hitungan garis dari paragrafnya. Nah, apabila behind ya, jadi dia pindah ke belakang. Nah, biasanya kita pakainya inline with text, jadi dia menyesuaikan dengan teksnya, jadi teksnya nanti ikut juga dengan gambarnya. Oke, nah kemudian kita enter lagi, misalnya prodinya ya, program studi bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis ya dan profesional. Oke, misalnya jurusan bahasa ya. Oke, nah jadi bisa kalian sesuaikan lagi misalnya perlu apa. Nah, untuk gambar, jadi ini bisa kalian kecilkan sesuai dengan
proporsionalnya ya seperti apa. Misalnya ini kita atur. Oke. Nah, jadi kalau misalnya susah melihat halamannya, jadi ini bisa kita zoom in, zoom out ya, misalnya ya, atau kalau pakai mouse tekan kontrol lalu di scroll ya. Nah, oke. Oke. Oke, kalau sudah silahkan disimpan ya. Jadi untuk simpan bisa Ctrl S ya. Jadi kalau Ctrl S dia akan menyimpan. Kalau baru pertama kali atau filenya belum disimpan, belum pernah disimpan sebelumnya, jadi langsung muncul save as ya. Tapi kalau sudah pernah disimpan maka dia akan save secara otomatis. Jadi kalau save as ini kita men-save dalam bentuk yang baru, atau filenya bisa kita file nama yang baru. Jadi kita pilih misalnya browse. Oke, misalnya kita coba di sini latihan M2. Oke, kita tekan save. Oke, silahkan kalian coba membuat cover. Nanti akan saya sediakan logonya di Google Classroom, silahkan di download. Oke, demikian untuk pertemuan minggu kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.